Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom dalam kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian akidah dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai pada bab tentang al-khauf, yaitu rasa takut. Dalam kitab ini atau dalam Kitab Tauhid, matan Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengangkat lagi atau menyebutkan ayat yang kedua. Ya, ayat yang pertama ya sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu pada surah Ali Imran ayat 175 ya. Ini sudah kami jelaskan, sudah kami bacakan ayatnya dan sudah kami jelaskan tentang ayat tersebut. Sekarang kita masuk ke ayat yang kedua, yaitu pada surah Taubah ayat 18. Surah Taubah ayat 18 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ya. Ini ayat yang kedua yang tertera dalam matan Kitab Tauhid. Ya, kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid. Jadi sini innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya, saya bacakan dulu artinya ya. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhiri, hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa aqamas shalah, dan yang mendirikan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, semoga mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yaitu terjemahannya ya. Kita akan jelaskan nanti sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya ini. Jadi innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya ya, ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ya. Jadi yang dimaksud di sini memakmurkan, ini memakmurkan adalah memakmurkan secara maknawi. Ya, yang dimaksud adalah
memakmurkan secara maknawi, juga memakmurkan secara hissi ya. Kalau maknawi itu bisa diartikan secara apa namanya ya, secara perbuatan ya, perbuatan ya. Adapun hissi itu secara fisik ya, secara fisik. Adapun yang dimaksud dengan memakmurkan masjid secara perbuatan seperti menjalankan sholat di dalam masjid tersebut, berzikir, membaca Quran, yang mempelajari ilmu agama di dalam masjid tersebut, dan yang semisalnya dari ibadah-ibadah yang lainnya, itu yang disebut dengan memakmurkan masjid Allah. Ya, namanya memakmurkan secara hakikatnya ya, secara hakikatnya. Ya, ada juga memakmurkan secara fisik. Ya, yaitu dengan cara membangun itu masjid. Membangun masjid, ya. Ya, jadi membangun masjid, mendirikan masjid, ya, atau juga menjalankan ibadah di dalam masjid tersebut, itu merupakan dikatakan sebagai memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid itu ada dua, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Memakmurkan dengan beribadah di dalam masjid, sholat, zikir, baca Quran, mendengarkan ceramah-ceramah agama, belajar ilmu agama dalam masjid dan yang semisalnya. Yang kedua adalah memakmurkan secara fisik, yaitu mendirikan itu masjid, mengadakan itu masjid, membuat masjid, membangun masjid. Ya, itu juga bagian daripada memakmurkan masjid. Kemudian yang memakmurkan masjid secara benar ya adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Itulah orang-orang atau ciri-ciri orang-orang yang memakmurkan masjid dengan sebenar-benarnya. Iya. Itu siapakah mereka? Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, disebutkan dalam ayat tersebut. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, yaitu hanyalah orang-orang beriman dan hari akhirat. Ya. Dan yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah yang ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai memakmurkan masjid Allah yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Ya. Adapun yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, adapun yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka mereka tidak dikatakan memakmurkan masjid yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena tidak ada manfaat baginya dari memakmurkan itu masjid. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada hari akhirat. Jadi syarat seseorang itu bermanfaat terhadap atau dari memakmurkan masjid kalau dilandasi dengan iman kepada Allah dan hari akhirat dulu. Itu pondasinya, itu landasannya. Jadi kalau orang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka tidak ada arti baginya meskipun dia memakmurkan masjid. Ya, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya baginya. Karena apa? Karena dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi syaratnya harus iman dulu. Ya. Jadi
apa yang kita lakukan, ya, atau apa yang dilakukan oleh seseorang, ya, sekalipun dia sholat misalnya, zakat misalnya, sekalipun dia mendirikan masjid, kalau tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak ada manfaatnya. Ya, tapi eh, ini sangat naif sekali ya, kalau ada orang yang sudah sholat dan apa namanya, sudah berzakat lalu tidak beriman kepada Allah, itu naif sekali ya, sangat sangat apa, tidak selayaknya. Ya, orang yang sholat dan orang yang apa namanya, berzakat, ya mesti harus dibangun amal perbuatannya itu dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, yang kita kenal dengan rukun iman ya. Rukun iman itu, rukun iman itu dia sebagai pondasi. Ya, rukun Islam itu dia ibaratnya bangunan. Ya. Jadi ada pondasi, ada namanya bangunan ini kan dinding, atap, ya, tiang itu baru tegak di atas pondasi kan? Ya, karena setiap orang ingin membangun sebuah bangunan, apalagi bangunan yang kokoh, itu pasti ditopang atau dilandasi dengan apa namanya? Dengan pondasi yang kuat, yang kokoh kan, begitu logikanya. Sama juga dengan perkara agama ini, harus dilandasi ya dengan pondasi akidah yang kuat, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang disebutkan dalam ini mewakili ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan 6 rukun iman ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis yang disebutkan dalam hadis Jibril. Tapi Allah hanya menyebutkan 2 ini mewakili. Karena kalau 2 ini gagal, maka yang lainnya sudah gagal juga semua. Begitu ya. Namanya menyebutkan sebagian dzikr al-ba'd ya, wal muradu bihi lil kul, ya, menyebutkan sebagian saja tapi yang dimaksud adalah untuk semuanya. Artinya kalau seorang yang sudah gagal dari beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia pasti gagal pada iman-imannya, kepada rukun iman yang lainnya. Itu apanya ya, secara apa namanya, penjelasannya. Iya, Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini 6 rukun iman, meskipun disebutkan dalam hadis Nabi, disebutkan dalam ayat yang lain, tapi dalam ayat ini Allah cuma menyebutkan 2 saja, ya, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Iya, artinya kalau sudah orang gagal dari beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka beriman kepada malaikat pasti gagal, beriman kepada kitab-kitab Allah pasti gagal, beriman kepada rasul-rasul Allah pasti gagal, beriman kepada takdir baik ataupun takdir buruk juga pasti gagal. Karena apa? Karena beriman kepada Allah dan hari akhirat sudah gagal. Itu maksudnya. Jelas ya? Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi, ya, hanya orang-orang kafir sajalah yang mana mereka membangun rumah-rumah Allah, lalu mereka tidak ya beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka meskipun dia membangun rumah-rumah Allah, pada hakikatnya dia tidak membangun. Karena apa? Iya, karena tidak ada manfaatnya baginya. Tidak ada manfaat baginya dari memakmurkan atau membangun rumah Allah, karena perbuatan mereka secara fisik ataupun secara amaliyah ibadah itu tidak didasari oleh iman kepada Allah dan hari akhirat. Ini ikhwatul Islam, azakullah ya. Jadi sekali lagi ya, jadi jika kita ingin mendapatkan manfaat dari memakmurkan masjid Allah, baik secara fisik ataupun secara pengamalan berupa ibadah, itu harus kita benar-benar menjadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Karena di sini Allah mengatakan innama artinya itu sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid Allah, yaitu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, bukan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu artinya. Ya, artinya
pembatasan ya. Pembatasan memakmurkan masjid itu hanya ya bagi orang yang beriman saja dan kepada hari akhirat, bukan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, oleh karena itulah ketika orang-orang musyrik bangga, ya ini di zaman Nabi ya, orang-orang musyrik bangga mereka ya membangun apa namanya Al-Masjidil Haram, memakmurkan Masjidil Haram pada saat itu ya. Mereka juga beribadah juga di sekitar Ka'bah, mereka juga tawaf ya. Jadi jangan dikira orang musyrik juga tidak beribadah, mereka juga beribadah juga di sekitar Ka'bah. Ya, mereka juga tawaf, tapi tawafnya mereka ini tawaf kepada berhala-berhala mereka yang ada di sekitar Ka'bah itu. Tawaf mereka tidak dilandasi dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Iya, tawaf mereka itu dilandasi dilandasi kesyirikan, ya, penyembahan mereka kepada berhala-berhala. Iya, padahal mereka iya juga memakmurkan juga. Iya, pada saat itu ya, ya. Tetapi eh, perbuatan mereka itu dari memakmurkan masjid Allah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada manfaat baginya. Karena apa? Karena tidak dilandasi dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Iya. Ini ikhwat Islam, a'azakullah. Ya. Kemudian ikhwat Islam, a'azakumullah, setelah itu kita beralih kepada ya kalimat man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Ya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Apa maksud beriman kepada Allah? Apa cakupan dari beriman kepada Allah? Disebutkan dalam kitab ini, beriman kepada Allah itu meliputi 4 hal. Ya, beriman kepada Allah itu meliputi empat hal. Yang pertama, beriman kepada wujudnya Allah, ya, beriman terhadap keberadaan Allah atau adanya Allah atau wujudnya Allah. Yang kedua, beriman kepada rububiyatullah, yaitu rububiyah Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Hanya Allah saja yang menciptakannya. Ya, yang mengaturnya, yang memiliki dan seterusnya. Yang kedua, beriman kepada uluhiyah Allah. Maksudnya beriman bahwasanya yang berhak untuk kita ibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan, pengharapan, rasa takut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada berhala-berhala atau sembahan-sembahan yang lainnya. Yang keempat adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang paling mulia, yang sangat mulia, yang paling baik. Ya, yang tidak akan sama dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya. Ini yang dimaksud dengan makna beriman atau kandungan atau cakupan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi. Ada 4, beriman kepada keberadaan Allah, maksudnya Allah itu ada. Yang kedua, beriman bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki seluruh alam semesta ini, di bumi ataupun di langit. Yang ketiga, ya bahkan di hari akhirat kelak juga Allah yang mengatur, memiliki dan seterusnya. Yang ketiga, kita meyakini, mengimani bahwasanya satu-satunya zat yang kita sembah, yang kita ibadahi dengan penuh ketundukan, kecintaan, pengharapan, ya rasa takut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada sembahan-sembahan yang lainnya. Yang keempat, kita beriman bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang paling mulia, yang paling indah.
ya yang kita kenal dengan 99 nama-nama Allah Asmaul Husna ya, yang nama-nama Allah yang paling indah. Begitu juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, yang tertinggi. Ini cakupannya ya, supaya kita tahu makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari kiamat. Kita beriman bahwasanya akan ada namanya hari kiamat. Ya. Artinya hari kiamat adalah hari di mana hancurnya alam semesta ini. Bumi dan langit tidak akan hancur, kemudian manusia memasuki namanya fase hari kebangkitan. Ya, atau hari akhirat. Kenapa dinamakan hari akhirat? Akhirat itu kan sebenarnya dia adalah akhirat itu bahasa Arab ya. Hari akhirat, akhir namanya. Akhir artinya yang paling terakhir. Hari yang paling terakhir. Artinya tidak ada lagi hari setelah hari akhirat itu. Itu namanya hari akhirat. Karena akhir. Ya. Artinya yang paling terakhir. Tidak ada lagi hari setelah hari akhirat itu. Ya, adapun dunia ini kan, ya ini dinamakan dunia ya, bukan hari akhirat sekarang kita ini. Kenapa? Karena masih ada lagi hari setelah ini, namanya alam barzakh. Ya, kehidupan di alam barzakh atau di alam kubur. Ya, alam barzakh juga bukan juga hari akhirat, karena meskipun sebenarnya Yaumul Barzakh itu juga awal dari hari akhirat, tetapi manusia nanti akan dibangkitkan nanti dari alam kuburnya, masuk kepada hari akhirat yang betul-betul akhirat di situ. Artinya tidak ada lagi hari setelahnya. Kan begitu kan? Pertama kita berada di alam rahim ibu kita, kemudian pindah ke alam dunia sekarang ini, kemudian akan pindah ke alam barzakh yaitu alam kubur. Setelah itu akan pindah lagi ke alam akhirat, ya, yaitu hari kebangkitan manusia, ya. Itulah disebut dengan hari akhirat. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Jelas ya tentang makna hari akhirat, ya, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam ayat ini, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hari akhirat atau hari akhirat. Ya. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-7 Hijriah kurang lebih, beliau beliau mengatakan, ya, yang masuk juga dalam ranah beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah semua apa yang Nabi sampaikan kepada kita, apa yang Nabi beritakan kepada kita, ya, terhadap perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Ya, jadi termasuk juga perkara-perkara yang terjadi setelah kematian itu juga masuk dalam bagian beriman kepada Allah dan hari akhirat juga. Ya, apa itu peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian seseorang, yaitu tentang fitnah kubur. Fitnah kubur dia adalah ujian di dalam kubur. Ya, kita akan ditanya oleh Allah, manusia semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal dunia. Yaitu apa? Ketika dia berada di dalam kubur, maka manusia akan ditanya, siapa Tuhanmu? Mar rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Tiga ini, ya, yang mana malaikat penjaga kubur, ya, akan menanyakan tiga ini setiap manusia yang meninggal dunia. Iya, di alam kuburnya ditanya tiga ini. Namanya fitnah kubur, atau ujian di dalam kubur. Ya, jadi ujian itu bukan cuma di dunia ya. Di dalam kubur juga ada ujian, ada pertanyaan yang harus kita jawab. Iya, cuma 3 pertanyaan saja. Tapi ini bukan gampang untuk dijawab ya bagi orang-orang yang selama hidupnya, apalagi orang-orang kafir, ya. Ya, bukan perkara yang gampang menjawab pertanyaan ini.
apatah lagi misalnya orang-orang yang apa namanya? Orang-orang yang hidupnya bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara yang gampang menjawab pertanyaan ini. Ini ikhwatul Islam azakullah. Ya. Ini ikhwatul Islam azakumullah, ya. Ini yang harus kita yakini, adanya namanya eh, pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, atau 3 pertanyaan yang mesti dijawab di dalam kubur oleh seseorang yang meninggal dunia. Begitu juga peristiwa yang terjadi setelah kematian yang terjadi dalam kubur, namanya azab kubur, siksaan dalam kubur. Ya, siksaan di dalam kubur. Ya, ada juga namanya kenikmatan. Jadi dalam kubur itu ada 2 hal yang, ya, apakah seorang mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan kesengsaraan atau siksaan di dalam kubur. Ini harus diimani semua. Ini bagian daripada beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, jadi artinya jangan sampai kita mengingkari adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian, yaitu dalam kubur. Jangan sampai kita mengingkarinya. Jangan sampai kita tidak mempercayainya. Ya, karena tentang pertanyaan di dalam kubur, 3 pertanyaan di dalam kubur itu, kemudian adanya kesengsaraan, azab, siksa, ataupun kenikmatan, ini semua dijelaskan dalam, ya, Al-Quran juga, dan juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, iya, ini harus kita ketahui. Oleh karena itulah kita disunahkan, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di akhir sholat kita sebelum kita salam, ya, di akhir sholat kita, apakah sholat fardu atau sholat sunnah, sebelum kita salam, nah, setelah tasyahud akhir, sebelum salam kita disunahkan untuk berdoa kepada 4 hal, ya, yaitu bunyi hadisnya, bunyi doanya, Allahumma inni a'udzubika, ya, min adabil qabri wa adabin nar. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur dan siksa api neraka. Ini berarti siksa kubur itu ada. Ya, siksa kubur itu siksa kubur itu ada. Ya. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan fitnah ujian pada saat hidup dan pada saat mati, yaitu apa? Ujian ketika kita mati, apa? Kita diuji oleh 3 pertanyaan oleh malaikat itu. Wa min masih dajjal, dan kita berlindung dari kejahatan dajjal. Ya, ini 4 ini kita disunahkan, ya, dianjurkan untuk membaca ini, doa ini untuk berlindung dari 4 ini. Saya ulang lagi ya, silakan dihafal. Ya Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, a'udzubika, saya berlindung kepadamu, min adabil qabri, dari siksa kubur, ya, wa adzabin nar, wa min adzabin nar, dari siksa api neraka. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, ya, maaf, wa min adzabi jahannam, dari neraka jahannam, dari siksa neraka jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah atau ujian hidup dan ujian ketika mati, wa min fitnatil al-masih dajjal, dan dari ujian, ya, atau gangguan, ya, dari Dajjal, ya, Al-Masih Dajjal, ya. Dajjal ini akan muncul nanti di sebelum datangnya hari kiamat, akan muncul Dajjal, ya, yang bermata 1 itu. Ya, ini kita berlindung dari 4 ini. Ya, karena hanya Allah saja yang bisa memberikan perlindungan kepada kita. Ya, dari 4 hal ini. Dari siksa kubur, siksa api neraka jahanam, dari ujian
ketika kita masih hidup dan ketika kita mati dalam kubur. Yang keempat adalah ujian menghadapi Dajjal. Ya, ini ikhwat Islam azakullah. Karena Dajjal pada saat itu nanti ketika muncul tidak ada yang bisa melawannya. Karena dia memposisikan diri sebagai Tuhan pada saat itu, memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Tapi orang yang beriman maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung. Ini ikhwat Islam azakullah ya, terkait tentang ya, saya lanjutkan lagi. Jadi jelas ya. Jadi beriman kepada Allah dan hari akhirat itu masuk juga beriman kepada kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kubur. Ya. Kita tidak tahu ya dalam kubur itu berapa lama kita dalam kubur. Bayangkan sejak Nabi Adam, manusia yang pertama, sampai sekarang itu yang sudah meninggal dunia itu masih dalam kubur itu. Meskipun sudah hancur tulang belulangnya. Jadi jangan dikira, Ustadz kan ini bagaimana ya kalau sudah hancur tulang belulang, kan apa yang dia rasakan? Ya, barangkali jasadnya, betul jasadnya sudah hancur, tapi yang dia rasakan ruhnya. Ruh itu yang merasakan juga namanya kenikmatan ataupun kesusahan ataupun siksaan. Ruh. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya kita sekarang ini, kenapa saya bisa berbicara di depan kita semua? Kenapa kita bisa bekerja? Kenapa kita bisa merasakan kenikmatan, kenyamanan dan seterusnya, atau kita merasakan susah dan seterusnya? Itu karena ada ruh kan, ruh kita. Coba seandainya ruh itu sudah keluar berpisah dari jasad kita, maka ibaratnya artinya orang itu sudah mati dia. Meskipun utuh dia punya jasad, matanya utuh, telinganya, tangannya, badannya utuh, tapi jasad sudah tidak ada. Ya, mayat ya, jenazah, tidak ada lagi kekuatan apa-apa, tidak ada lagi yang dia rasakan ya bagi orang yang meninggal dunia. Tapi ketika di dalam kubur, nah tetap dia akan merasakan meskipun sudah hancur jasadnya. Ketika jasadnya belum hancur, maka orang di dalam kubur itu akan merasakan dua-duanya, yaitu kenikmatan jasad dan kenikmatan ruh, atau sebaliknya, kesengsaraan jasad atau siksaan terhadap jasad atau siksaan terhadap ruhnya, kedua-duanya. Itu kalau jasadnya masih ada, tapi kan jasadnya akan hancur kan, kecuali jasadnya para nabi dan rasul itu tidak dimakan oleh tanah ataupun binatang-binatang tanah, ulat atau semisalnya tidak akan dimakan jasadnya para nabi itu, termasuk jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah itu jasad beliau masih utuh itu. Iya, karena begitu hadis Nabi, ya bahwasanya Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasadnya para nabi dan rasul, termasuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita ini akan hancur kita punya jasad. Iya, ya akan hancur kita punya jasad, akan dimakan oleh tanah. Iya, karena kita berasal dari tanah maka akan kembali ke tanah, hancur, menyatu dengan tanah. Bahkan tulang belulang pun juga hancur, bukan cuma kulit, bukan cuma daging yang hancur, tetapi tulang belulang pun akan hancur. Coba kita lihat di kuburan itu, ya kalau sudah kubur itu lama ya, kita gali, itu sudah tidak ada lagi, bahkan tulang-tulang belulang pun sudah tidak ada, sudah menyatu dengan tanah. Iya. Ini ikhwatul Islam azakullah. Tetapi apakah dia tidak merasakan apa-apa dalam kubur? Tetap merasakan, itu ruhnya. Karena ruh ini tidak akan pernah mati selama-lamanya. Ya. Yang mati, yang hancur cuma jasad saja, tetapi ruh tidak. Ruh tetap ada. Ruh cuma hanya berpisah saja dari jasadnya seseorang. Ini ikhwatul Islam azakullah. Jadi sekali lagi ya, kita harus beriman, yakin bahwasanya ada namanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam kubur itu. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita, di antaranya kita berdoa terus kepada Allah setiap kita sholat, sebelum kita salam, di akhir sholat kita, setelah tasyahud akhir, kita membaca Allahumma inni a'udzubika min min adabil qabri wa min adabin nari wa min adabi jahannam
wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah. Ini artinya ya, supaya kita tahu artinya, dari siksa kubur, dari siksa api neraka jahanam, dari ujian hidup dan ujian kematian, dan dari gangguan atau fitnah dari keburukan dajjal. Ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi semoga ya kita bisa ya. Oh ya, sedikit lagi ya tanggung ini. Jadi di dalam ayat yang tadi saya bacakan, surah At-Taubah ayat 18, ya, sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandingkan antara beriman kepada Allah dan hari akhirat? Padahal iman itu kan ada 6 ya, rukun iman ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat. Yang keenam, beriman kepada al-qada wal qadar, yaitu takdir baik dan takdir buruk. 6 ya, kita hafal ya sejak kita masih SD. Di sini dalam ayat ini kenapa Allah SWT menggandingkan antara beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak menggandingkan dengan beriman kepada Allah dan malaikatnya, beriman kepada Allah dan dan kepada rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, atau pada takdirnya, tetapi Allah hanya menyebutkan hari akhirat saja. Ini, dan ini banyak dalam ayat Allah sebutkan, di antara dalam surah Al-Baqarah ya. Di antara dalam surah Al-Baqarah Allah juga menggandingkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Ya, tentu ilmunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna maksudnya. Tapi para ulama bisa menyebutkan ya kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bukan cuma di ayat ini, juga di ayat-ayat yang lainnya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Ya, kenapa? Karena beriman kepada hari akhirat itu ya akan membawa seseorang itu dia terus komitmen dan konsisten menjalankan aturan-aturan dan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sebagai sebagai motivasi bagi dia ya untuk menjalankan perintah-perintah, untuk konsisten dalam komitmen, istiqomah, sabar, ya menjalankan perintah Allah. Itulah sebagai pendorong seseorang. Kenapa seseorang itu terus istiqomah dengan penuh kesabaran dalam ketaatan kepada Allah? Itu tadi karena dia beriman, yakin bahwasanya ada namanya hari akhirat. Hari akhirat adalah hari pembalasan ya. Ya. Jadi hari akhirat ini bukan cuma sekedar hari yang paling terakhir. Tidak ada hari setelah hari akhir, setelah hari itu, tapi hari akhirat adalah hari pembalasan. Ya. Hari pembalasan, hari di mana manusia dibangkitkan dan dibalas. Bukan cuma dibangkitkan ya, tapi dibalas. Maksudnya dibalas atas apa yang dikerjakan selama di dunia. Jika yang dikerjakan adalah kebaikan, akan dibalas dengan kebaikan. Jika dia melakukan kejahatan, kekufuran, kemunafikan, maka dibalas juga dengan kejahatan, dengan keburukan, dengan sesuai dengan apa yang dilakukan selama di dunia itu. Itulah namanya hari akhirat. Ya, oleh karena itulah kalau seseorang sudah beriman kepada hari akhirat, dia yakin nanti ada hari akhirat, ada kebangkitan, ada pembalasan, ya maka dia akan berupaya untuk komitmen dan konsisten, untuk istiqomah, bersabar, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka dia tidak ada motivasi untuk beramal kebajikan, kan begitu. Ya. Tidak ada motivasinya dia. Kenapa? Karena dia tidak beriman adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, adanya surga, ada neraka. Dia tidak beriman. Makanya dia tidak mau beramal. Lihatlah orang-orang ateis ya. Ya, orang-orang yang tidak ada agamanya itu ada sampai sekarang ini ada orang-orang ateis yang hidup di bumi ini. Ya. Ya.
orang-orang yang tidak agamanya, yang tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak mempercayai adanya surga neraka, yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, bahkan tidak mempercayai namanya kejadian-kejadian yang terjadi di alam kubur, tentang pertanyaan malaikat, tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, itu mereka tidak percaya itu. Tidak mempercayai juga ada siksa kubur, kenikmatan dalam kubur. Itu orang-orang ateis. Oh ya, orang-orang kafir ateis, mereka tidak mempercayai ini semua. Sehingga apa? Sehingga dalam hidupnya tidak ada amal-amal ibadah yang dilakukan. Ya, tidak ada namanya aturan-aturan kehidupan yang bersumber atau yang bersifat ilahiyah. Ya, beda dengan kita kan, ada namanya sholat, puasa, zakat, haji, ya, mempelajari ilmu agama, membaca kitab kita dan seterusnya, ya, Al-Quran, ya, berdoa dan seterusnya, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, ya. Beda dengan ateis. Ateis ini ya namanya tidak ada agamanya, tidak ada aturannya, tidak ada petunjuknya, tidak ada pedoman hidupnya. Jadi hidupnya ya sekedar makan, minum, ya, kemudian berkembang biak, berketurunan, sekedar apa namanya, bersenang-senang ke sana kemari, tidak tentu arah, ya, karena tidak ada tuntunan hidupnya. Oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan sebagai seorang muslim, dilahirkan sebagai orang muslim, tapi kita harus pertahankan keislaman kita, keimanan kita harus kita pertahankan, dan kita harus lebih yakin lagi kepada Allah dan hari akhirat. Ya, demikian ya apa yang bisa kami sampaikan. Ya, sebenarnya penjelasan ayat ini masih panjang, ya. Ya, insya Allah saya akan jelaskan nanti pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Ya, ada sisa waktu sekitar 15 menit. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Yaitu apa? Memakmurkan secara pengamalan, dengan dalam bentuk ibadah, sholat, zikir, etikaf di masjid, ya, membaca Quran, berdoa, menghadiri majelis-majelis taklim, mendengarkan ceramah-ceramah agama, mempelajari ilmu agama di dalam masjid. Juga memakmurkan secara fisik, jika memungkinkan kita membangun masjid misalnya, memberikan bantuan-bantuan kepada masjid sesuai kemampuan kita, itu juga bagian daripada memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, baik secara maknawi dalam bentuk ibadah pada Allah di dalam masjid, ataupun secara fisik, yaitu membangun rumah-rumah Allah, mendirikan rumah Allah, membantu pembangunan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kekhilafan, kesalahan dari kami pribadi ataupun godaan setan yang terkutuk atau kekurangan ilmu kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya atas segala kekurangannya. Demikianlah kami undur diri, insyaallah kita akan bertemu lagi dalam kajian akidah di pekan depan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.